Anda pernah terpilih sebagai 10 tokoh ya yang mengubah Indonesia versi majalah Tempo. Apa yang Anda ubah di Belitung Timur? Yang saya bangun itu suatu konsep bahwa sebetulnya masyarakat kita ini kasarnya nggak usah diurusin kok. Yang penting waktu dia sakit negara jangan merampok dia. Yang penting waktu dia mau ngurus identitas, akte lahir, kartu keluarga, akte kematian, KTP itu tidak diperes. Dan kita jadi pengawasnya. Lalu ketika anaknya pintar kita bisa kuliahkan. Baru ada perubahan nasib. Kita harus bantu sampai sertifikat. Jadi prinsipnya saya punya keyakinan itu. Yang terutama yang paling harus dilakukan adalah soal pendidikan dan kesehatan, jaminan. Makanya seluruh masyarakat saya asuransikan dengan PT Askes. Tapi bayar setengah harga, kita deal sama dia. Sehingga semua orang yang sakit sampai obat ditanggung. Nah itu yang saya ubah. Itu saya bikin sistem itu. Anda kemudian mencalonkan diri untuk menjadi gubernur, bahkan untuk itu Anda mundur dari bupati sebelum masa jabatan ya. Tapi kemudian Anda gagal. Menurut Anda apa faktor kegagalan Anda? Jadi di negara kita ini memang yang berani nyolong, yang berani maling, yang menang kadang-kadang. Hati-hati loh Anda ngomong. Gak apa-apa, saya punya bukti. Saya punya bukti untuk itu, saya udah bawa ke Mahkamah Agung. Nah sebetulnya tadi saya belum pernah rencana mau nyalon gubernur. Nah gubernur yang lama, saya sudah janji dengan dia, saya baru akan nyalon itu 2012. Nah dia sudah setuju. Kenapa saya pengen kerjasama dengan gubernur? Saya punya angan-angan. Saya temukan orang tua kalau punya pensiun 150.000 orang-orang miskin, dia numpang makan di rumahnya. Tapi kan dia punya bergaul, dia pengen ngopi, rokok. Kalau dia punya 5.000 sehari, dia ada harga diri orang tua, nggak perlu ngemis sama anak cucunya. Nah saya hitung kalau 1 juta orang semua punya asuransi, saya bisa kasih pensiun 150.000 tiap bulan. Sehingga Provinsi Bangka Belitung akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang ada pensiun. Bukan BRT minjam duit luar negeri. Anda nyindir siapa nih ya? Terserah. Tapi yang jelas itu fakta. Saya tidak setuju. BRT bukan seperti itu caranya. Kita terkenal gotong royong. Kita bisa sumbang 10.000, uang orang yang tidak sakit untuk yang sakit. Uang orang yang mati duluan itu bantu orang yang masih hidup. Itu dasar pensiun. Nah gubernur yang lama sudah oke sama saya. Tapi sayang dirancang dia jatuh dengan kerusuhan 5 Oktober 2006. Begitu jatuh, gubernur sekarang diproyeksikan akan menang. Ini mantan Bupati Bangka. Nah kita udah tahu lah apa yang dia kerjakan gitu. Nah saya tawarkan kepada beliau, bisa nggak Pak bikin sistem pensiun ini? Beliau tolak. Beliau maunya sistem jaminan kesehatan sepintu sedulang. Yang taruh di dinas kesehatan, rumah sakit udah berobat baru nagih. Itu terjadi sekarang. Ini dinas main, rumah sakit main, dibilang obatnya habis, nagih ke sini ada calo, yang ada calo bayar dikasih 0%. Marinda Day pakai jam kesmas. Itu sebabnya Anda. Sementara orang yang mau amputasi suruh bayar 7 juta. Anda kemudian menulis di blog Anda tentang semua aktivitas Anda, termasuk laporan keuangan, termasuk uang saku kalau Anda ke luar negeri atau ke daerah. Nah, hal ini kan tidak lazim dan itu menyusahkan teman-teman Anda yang tanda kutip memarkup atau main-main dengan anggaran. Lihat laporan keuangan Anda dipublikasikan. Itu sebetulnya bukan mempersulit. Mereka mempersulit diri sendiri. Ini ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi itu ada undang-undangnya. Namanya keterbukaan informasi publik. Publik harus tahu APBD pakai kemana. Lalu itu ada tatip DPR yang mewajibkan kami mempertanggungjawabkan kepada rakyat. Sekarang kalau saya mau tanya, apa sebenarnya tujuan hidup Anda sih? Ini memang satu dari kecil, akhirnya kebentuk ya. Orang bilang udah gaya hidup gitu. Jadi itu saya nggak bisa jelaskan gimana, tapi ya mungkin ya pengaruh dari kecil, pengaruh kita punya keyakinan, ini mempengaruhi kita akhirnya. Nah ya tujuan hidup saya ngapa, saya juga nggak tahu kan, namanya juga manusia kan. Yang penting kita bisa berbuat sebaik mungkin untuk orang. Nah saya sebagai warga negara, saya katakan saya mau mewujudkan keadilan sosial, bukan bantuan sosial, nggak sanggup saya. Dan kita bagaimana menjadi pemerintah melakukan distribusi kekayaan negara ini untuk kemakmuran rakyat kita. Anda terkesan melawan arus. Anda yakin Anda akan berhasil? Saya yakin di Indonesia masih ada jutaan anak-anak muda yang tua maupun siapapun, golongan agama apapun, yang punya hati yang lebih gila dari saya mungkin untuk berjuang untuk ini. Tapi saya selalu katakan pasti banyak, cuma saya belum ketemu.
Kalau udah ketemu, pasti kita sama-sama bisa lakukan. Lagi pula, ikan yang mahal kan ikan salmon kan. Artinya apa? Kalau ikannya ikutin arus, namanya ikan mati. Ya dong. Kalau ikan yang lawan arus kan ikan hidup. Kalau mau jadi ikan mahal, lawan arus, terbangin arus. Itu namanya ikan salmon. Dan Anda adalah ikan salmon. Baik, tahun 2005 ya, Anda menarik perhatian banyak orang pada saat pelantikan sebagai Bupati Belitung Timur. Karena banyak orang bilang, loh, kok ada orang Tionghoa jadi Bupati? Apa reaksi pertama orang ketika tahu Anda jadi Bupati? Ya, orang pikir nggak mungkin ya, karena di sana kan 93% masyarakat Muslim. Jadi setelah hitungannya nggak mungkin Muslim itu mau memilih turunan Tionghoa, dan apalagi saya Kristen. Jadi katanya double sial nih, nggak mungkin gitu, secara politik ya. Tapi saya katakan masyarakat kita lebih cerdas gitu loh. Banyak yang ditanya, kenapa pilih Basuki? Dia masyarakat sana 93% Muslim bilang, Basuki itulah Islam, cuma dia belum dapat hidayah jadi Muslim. Tapi boleh tahu apa yang mendorong Anda untuk mencalonkan diri jadi bupati waktu itu ya? Ya, tentu pengaruh papa saya. Papa saya meninggal tahun 97. Papa saya selalu katakan, kalau kita bantu orang miskin dengan bantuan sosial 1 miliar saja, kita bagi dulu UMR 4 ribuan, 500 ribu, hanya untuk 2.000 keluarga, tidak cukup. Jadi papa saya selalu katakan, ada beda antara bantuan sosial dan keadilan sosial. Kalau bantuan sosial itu seperti ini, kalau tiap kali orang datang ke sini digebukin, lalu Pak Andi bantu, ngobatin, kasih duit, itu namanya bantuan sosial. Tapi kalau Pak Andi menjamin siapapun yang datang ke sini tidak digebukin lagi, tidak ada yang digebukin, itu namanya keadilan sosial. Makanya sila kelima kita tuh bukan bantuan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi keadilan sosial. Waktu pemilihan dan Anda menang sebagai bupati, berapa persen suara yang Anda dapatkan? 37,2%. Berbanding yang kedua? 22 mereka. Nah, apa betul waktu itu biaya kampanye Anda hanya 500 juta? Sementara kita tahu untuk ikut pilkada itu puluhan miliar, ratusan miliar, karena kan banyak orang yang harus dibayar untuk supaya memilih Anda. Saya nggak pakai kampanye, karena kalau gunakan kampanye kasih baju kaos ya nggak cukup duitnya. Saya hanya sediakan bakpao, orang datang ke rumah setengah 8 malam. Lalu kita modalnya ya stiker, gantungan kunci, kalender, lalu kartu nama, nomor handphone. Jadi yang saya jual itu, masyarakat kalau saya kasih Anda 5 kilo beras kampanye, mungkin Anda masih punya 10 kilo. Kalau saya bawa dokter ngobatin Anda masih sembuh, cuma vitamin. Tapi yang saya butuhkan ketika Anda tidak punya beras, ketika Anda sakit, diperlakukan tidak adil, Anda butuh nomor telepon pejabat. Yang kamu butuhkan itu nomor handphone saya, supaya Anda bisa SMS dan saya bisa turun. Ada yang cerita bahwa waktu jadi bupati, gaji Anda belikan gula, kopi, apa segala macam, masyarakat yang datang boleh ambil, boleh minum kopi gitu. Apa betul itu? Ya, jadi kan ada masyarakat yang dulu kan 2005 handphone masih mahal ya. Jadi ada masyarakat yang marginal pengen mengadu Pak Bupati. Jadi kalau 3:30 waktu bubaran kantor itu saya buka seperti praktik dokter gitu. Ini bupati ini ya? Ya, jadi mereka bisa datang masuk, ya duduk 30-40 orang kan. Jadi masalahnya apa? Terus staf catat. Kan bupati kan mejanya kan banyak makanan minuman gitu. Masyarakat lihat minuman kaleng kan pengen juga kan. Jadi saya bilang ambil aja. Mereka bilang jangan Pak, saya bilang bukan duit gua ini, duit lu orang kok. Duit mereka mana juga ya? Terus saya ajarin, kamu beli rokok, beli gula, semua tuh ada PPN-nya. Nah pajak-pajak ini dikumpulkan untuk menggaji kami. Termasuk minuman-minuman ini adalah punya bapak ibu semua. Ya kalau bapak ibu mau ambil ya ambil aja, saya bilang. Dulu kepala dinas juga menantang saya, dan masyarakat juga merasa 60% yang rasis kan tidak mau menerima saya gitu. Ya itu memang dihantam. Misalnya contoh yang paling kurang ajar sekali itu untuk 17 Agustus saja ada yang punya isu tidak mau kasih hormat sama saya karena kafir di depan gitu loh. Lalu saya bilang solusinya gimana? Suruh wakil. Saya bilang enak dengkul lo. Dulu waktu saya SMP saja, SMA, saya pengen cuma ngibarin bendera kagak dikasih, cuma gara-gara saya orang Tionghoa. Sekarang saya bisa berdiri jadi inspektur upacara, pakai baju putih, lu tembak juga gue rela. Apalagi kau berdiri, ya kan?